Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, baik berupa nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan, keafiatan, kesempatan dan kekuatan. Mudah-mudahan seluruh nikmat niki jemaah menyebabkan tiang pelunggu sami semakin kuat, semakin baju, semakin baik di dalam kehidupan dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, terutama kebaikan jemaah di negeri akhirat. Amin. Kelanjutan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin. Tak teret sekedik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Orang-orang kafir ketika mereka tidak percaya kepada Nabi SAW, mereka menantang. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mata, kapan hazal wa'du, janji siksa azab nupira, in kuntum shadiqin, jika kalian itu memang benar. Seluruh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman, yang mendustakan ayat-ayat Allah, selalu marantane doang. Termasuk kisah di dalam surah Yasin ini di zaman Nabi Isa alaihi salam begitu, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun begitu. Iran so lamun mula tetu siaran azab Allah nombe ya, seakan-akan gitu. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan, tentu teriakan malaikat. Ta'khuzuhum wa hum yakhsimun, yang membinasakan mereka sedangkan mereka dalam keadaan berbantah-bantahan, berselisih. Era lamun terjadi kiamat no jamaah, sekali nanti tiup isi malaikat. Lamun di akhir zaman, setelah Nabi Muhammad SAW dibangkitkan, diutus menjadi nabi dan rasul, luwek dengan melakukan kemaksiatan, kesalahan dan lain sebagainya, tidak diberi azab langsung, dia langsung tersiksa sila-sila Allah. Henti. Yang mereka nantikan itu tidak lain melainkan tiupan malaikat, teriakan malaikat yang menyebabkan mereka semua mati. Fala yastati'una tawsiyatan, mereka tidak mampu memberi wasiat. Ini sempat berwasiat. Wasiat itu kan pesan senik teman mati dengar. Sunnah hukum dan berwasiat jamaah. Bahkan Nabi SAW bermanik, bersabda, antiknya sedengan dengan si mukmin nu natulis wasiatnya, sehingga namuna jemaah kelemak dek nang uras malik warak wasiat kan. Wasiat tentang kebagusan, apakah wasiat memberikan harta atau wasiat melaksanakan kebagusan-kebagusan. Jadi kelak di yaumil qiyamah, ketika ditiup sangkakala terjadi kiamat, manusia itu mati di mana-mana. Tidak ada yang sempat berwasiat. Wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka tidak sempat pulang ke keluarganya. Bejak tahu dan tahu dalam mati. Itu ketika terjadi kiamat. Dendek naman kiamat jamaah, kembali kepada beberapa musibah yang terjadi. Banyak yang meninggal di tempat kerjanya, tiba-tiba datang
mun si marongkat terliwat jangan kata bagus ampuk terbaik alhamdulillah nak kerjakan dia bagus pegawai yang tenau alhamdulillah. Jadi dia datang tu bagtatan secara tiba-tiba. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah as-sur, trompet sangkakala, malaikat Israfil niup, fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba mereka itu bangkit daripada kubur mereka dan mereka itu bagaikan banjir marai sing lonok kumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiupan kedua. Subhanallah mati selapukna no jamaah, kiamat terjadi, semua dihentikan. Siksa kubur berhenti, nikmat kubur berhenti. Lamun wah tiupan kiamat. Sebab akan ada perhitungan amal. Lagu antara tiupan pertama dan tiupan kedua ini beda jauh jamaah. Dalam satu riwayat menerangkan 40 tahun. Ada sebuah riwayat kena 40 hari. Ada kena 40 tahun. Sekolah sih lebih kuat 40 tahun. Jarak antara tiupan pertama menghancurkan atau mematikan dengan tiupan kedua membangkitkan. Hidupang Malik. Sugul dengan sedang kubur. Nah, jarak kosong 40 tahun bagaikan mereka tidur. Tidak ada aktivitas kuburan, mara entan nikmat kubur maupun siksa kubur. Dengan simau nikmat kubur selama dalam kuburnya terpentelahak, jadi marak netinduk. Sekenuan juga dengan si tersiksa di dalam kuburnya setelah tiupan pertama dihentikan, marak netinduk sampai menunggu dengan tiupan kedua. Yang silun no jamaah marak entan sing ngelonok no. Jadi lamun banjir ngelonok jelap na datang. Apa rana? In segara dipecat datang segara mun belabur Dia ada yang tanah leka. Nah seakan-akan yang ngenun tanah era ketika dibangkitkan manusia itu begitu bangkit semuanya mereka tidak pelan-pelan sebab nek niye pen kemilik lekanya. Marak-marak dan banjir si belik nun dan pada ngelonok sampai kumpul mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka berkata, siapa? Orang-orang yang dulunya menerima siksa kubur, orang-orang kafir, orang-orang durhaka. Ya wailana man ba'sana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Qalu, mereka berkata, ya wailan, celakalah kita sekarang. Man ba'atsana min marqadina hadza. Siapa yang sudah membangkitkan kita dari tidur kita ini? Dengan kafir, dengan si mau azab kubur no wahidapna azab kubur jamaah. Tahan tiang ia selama 40 tahun kurang lebih merasa nyamanlah dia. Malik tiba-tiba ada kebangkitan. Nah ia si taketang Malik. Sebab kebangkitan ini akan diperhitungkan amal. Dengan sila kubur wah mau nikmat ia cemuh kebangkitan jemaah. Sebab mereka akan abadi di surga. Wahidap dan nikmat. Sebaliknya orang-orang yang durhaka, yang kafir sudah merasakan azab kubur. Maka begitu dia dibangkitkan semakin takut. Sebab di kubur itu merongkan lewat persekop doang. Dan masih tulen siksaan. Sehingga mereka ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza katanya. Siapa yang membangkitkan kita dari tidur kita ini? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan benarlah pada rasul-rasul itu.
bahawa Rasul-Rasul menyampaikan jemaah genar aran kiamat, sementara dengan kafir dia nyedu aran kiamat. Atau dengan si durhaka maksiat dong di dunia itu, karena mereka tidak percaya akan adanya siksa. Ketika dibangkitkan untuk kedua kalinya tiupan, maka mereka menyadari bahwasanya Rasul-Rasul itu benar. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Tidaklah ada melainkan satu teriakan saja, maka tiba-tiba seluruh mereka itu hadir di hadapan kami, kata Allah. Menjelaskan kata si buruk berjulunu. Jadi ketika malaikat Israfil itu meniup sangkakala itu, mereka seluruh manusia, jami'un, semua, dari manusia awal sampai manusia akhir itu, dan dari semua tempat. Sebab ndek dengan kubur dong lapun jangan. Ketika terjadi kiamat no maraokan sibru ayat berjuluh luwek dengan kenyangkana masih hidup manusia-manusia no datang kiamat dihancurkan oleh Allah. Arak si tendat isi gunung, arak si tendat si bangunan dan macam-macam. Jadi tidak semua mereka itu ada dalam kubur. Jadi kematian-kematian akhir no masih dari atas. Namun si berjulu-julu no kan dari kubur. Dan mereka itu semua dikumpulkan, baik yang ada dalam kuburnya maupun yang mati di atas muka bumi ini. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu tidak dizalimi sedikit pun, tidak akan dizalimi seorang, satu jiwa yang mati yang dibangkitkan oleh Allah tidak akan dizalimi sedikit pun, dan tidaklah diberi balasan melainkan apa yang sudah mereka lakukan. Lamun bagus, balasan bagus. Lamun nek bagus, balasan nek bagus. Orang yang sudah baik tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah. Orang yang tidak baik tidak akan ditambah oleh Allah ketidakbaikannya. Ingat ni jamaah, lamun kita manusia, lamun terdemen dek dengan robot tu ya. Lagu lamun tergedak dek dengan sayang terkurangin ya. Ngono. Maka misalnya pembagian pada sekilo-sekilo, lagu itu jadi panitia. Kanggo terberombok, kanggo ngurangin. Misal, saya rombok dah, si teman-teman nang terus rombok dah. Saya kurangin dah, si teman-teman nang tu kurangin dah ya. Ini manusiawi. Tapi Allah tidak begitu. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun. Kalau dia baik, ya baik. Kalau tidak baik, ya tidak baik. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk-penduduk di dalam syurga, penghuni-penghuni syurga, mereka sibuk. Sibuk apa? Sibuk merasakan kenikmatan. Siara dengan repot no, dia temu urus si lain, dia repot. Aku repot ni, berarti dia temu ngurus si lain-lain no. Dengan si dalam syurga no, dikatakan dia repot. Dia mau urus lain. Isi apa? Si nikmatnya. Di dunia, lamun tuah demen sopo jangan belen dah. Jangan kelak-lik baju. Apa lenda jara lain dah. Dia tengah kentok lenda. Dia terpikiran si lain-lain nang nong. Saya liwat itu telahok si main. Di dalam syurga itu digambarkan begitu. Mereka sibuk, tidak bisa mengurusi yang lain dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hum wa azwajuhum fi dhilal. Mereka penduduk syurga bersama istri-istri mereka fi zilalin,
di bawah naungan payung kemah. Alal araiki muttaqiun, mereka duduk bersandar-sandar di atas sofa-sofa. Kasur sinar tiang araik, sofa. Jadi jemaah, gambaran surga nu nyandar jemaah. Dek nanti gambaran tinduk. Kubena dengan santai nun dek nanti tinduk. Siaran santai nun dek tumpang sila. Tahu dalam santai. Siaran santai nu nyandar. Siaran santai. Dan itu posisi ternyaman. Berdua itu sofa belo pada nyandar, demak buah-buahan, narak minuman, tokol kerja seni nak singas-singas digambarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa penduduk surga itu mereka duduk bersama istri-istri mereka di atas sofa-sofa saling berpandang-pandangan. Subhanallah. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Buat mereka di dalam syurga itu buah-buahan. Dan buat mereka juga apa saja yang mereka minta. Ma yad'un, apa saja yang mereka inginkan, mereka minta apa saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan disebut pejulu. Ternyata buah-buahan ini adalah satu yang dominan di dalam menikmati sesuatu. Lamun di dunia doang jamaah, jamuan-jamuan si paranta lengkap adalah ketika ada daging, terutama manuk marak basentita. Jadi di surga itu jemaah si paling tinggi juga adalah makanan-makanan daging burung. Daging burung, manuk pun termasuk daripada unggas burung. Nah, gua harap kedip sih lebih atas lah kan no. Lamun kita tertampah manuk mai, tampah darah manis lenda. Harap malik tepian dalam surga no burung-burung yang lebih enak daripada itu. Ia tertampah di surga. Kemudian di dalam hidangan-hidangan dunia jamaah, ada menara buah-buahan semacam anggur, apel merah, luar biasa. Di surga buah-buahan no, tidak napa sakit buah dengan satu rasa, tidak. Satu buah dengan 70 rasa. Munaka bengak itana, matwa ribut itana, satu buah 3 rasa. Jemaah di surga satu buah 70 rasa. Saya terasa, saya dengan ngulangin, ngaketna secara kasar, saya namai. Jadi beda nikmat lek surga ke nikmat lek dunia no adalah di dunia semakin hari semakin lama kita menikmatinya pendaitan. Aruya yadi. Nak isi mai dengan bakso lah tapi bilang jelo dah ngelorang bakso kelemak galeng kelem kremak galeng kelem dah telu jelo. Jerak namai. Marat dengan si bilang jelo dengan orang manuk goreng marsen kambut rasanya. Di dunia kan? Tapi di syurga la maqtu' wa la mamnu', tidak putus-putus dan tidak terlarang. Dan dia semakin nikmat. Ya saya mai. Jemaah misalnya tegen ngakan malik saya mai dengan si Rubin. Saya mai. Saya kan nikmat terus. Gambaran seperti itu. Senina teh kita kena ingas. En misalnya balas kita malik berobo ingas nah. En jemaah kita saya ningas. Terus saya ningas. Dah mulai dunia kan deh. Rubin ingas jemaah kurang, sulena jarak ingas. Mana? Dunia kan. Jadi gambaran surga itu sungguh luar biasa. Dan tidak ada orang di dalam surga itu menikmati lalu mereka kebesohan. Dengarkan kebesohan di surga. Nikmat terus, nikmat. Dan Allah tidak menciptakan orang buang hajat, buang air, tidak ada.
Subhanallah. Nah jadi tebeh kita gambaran apa dah tertarik. Lek dunia doang ke demen teh isi kenikmatan-kenikmatan, buah-buahan, makanan-makanan. Bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, duduk bersama-sama di atas sofa, luar biasa. Apalagi dengan sifat-sifat tersebut beruno. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Sekali. Dia nara jerak semua. Kan dunia lah mesti nono. Dia nara. Jamak 70 senina ada dengan bidadari. Senina ada dengan dunia 2. Dalam riwayat 2 orang dari dunia. Saya ada sakit senar dari dunia. Bisa jadi istri kita satu, istri saya jaga sakit. Sifat kita barang sama surga. Dan level kita sama. Dan Allah memberikan kita. Bisa jadi bukan istri kita sama sekali. Dia nomor hari pelaku di dunia. Tidak ada masalah. Jadi dengan sama surga adalah dengan si ibadahnya bagus. Si memang layak masuk surga. Senina semama ini jadi taman surga dua-dua nah. Ini jadi salah satu taman surga. Si lain dia leman level dia. Dak kajak taman surga misalnya barang-barang ini telain tahu dah. Ini. Nah, dendek lah dalam kiamat wah jauh. Belit tini doang masih di dunia. Mutamate berjulu itu si mam kara 4 bulan 10 jelo ya dah masih jadi beredah ndot le balen teh. Lamun 4 bulan 10 jelo penara dengan peri pun mele leka sinu merari. Jarak kan jadi tu. Selina dengan wah. Kali yang itu sulit kubur cerita isi batur si mati mudia. Ya merari wah selina dalan. Wah ada tinggalang ya kabon tinggalang dah sehektar je ke lah tu berusaha pun beli sehektar mati-mati sila mau seperbelu 2,5 mau nah bercukup sesina beli motor beli apa senina pun merari be terus bulan madu kadu motor si dengan bagian desida no Allah akbar itulah apa ya terus ngadu doket kanjeng semua manusia baru terus. Nah, onya-onya sangkat ini silu dia tinggalan. Takut wah nak kerjaan seninggal-ninggal. Kan dek ni kan artinya dek dia doang mati berjulu. Ini tidak mati berjulu. Dia secara teori jamaah ni secara teori dunia pelajaring dia bahwa dengan ini beda umur kecil dengan mama. Kumben apa atur kan sila-sila Allah Subhanahu wa taala. Sebab jemak perbandingan antara wanita dengan laki-laki itu di akhir zaman itu seket dengan ina, seket dengan mama. Jadi secara teori ini kenapa dia seperti ini? Karena nanti akan mencapai perbandingan itu sehingga terjadilah kiamat. Belamun kan luang dengan ina mati berjulu burung kiamat. Jadi dengan mama mati berjulu, siap-siap baiklah. Ya. Dia tahu entah jamaah. Angkat enggak nes. Tinggalang ini ada duit lah. Lok mana? Ha sekadar. Mudah-mudahan senina dan nona. Ente mati berjulu ampuna. Ku enti ku na lana. Enti aku ku pacu nak nampak tebarang di surga alhamdulillah. Belamun sepi lana. Buat dengan ketuk teri boleh tak boleh terus. Salamun qawlan min Rabbir Rahim yang luar biasa jemaah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ucapan selamat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kasih. Dengan dikasih tabar syurga itu ucapan selamat si Allah. Itu kalau mau tahu wisuda ni sarjana, oi wisuda selamat. Ini milu Pak Camat pun kena selamat. Subhanallah Pak Camat yang ucapan selamat. Pak Bupati biar ucapan selamat. Bagaimana kalau Allah yang mengucapkan selamat? Luar biasa jemaah. Jadi ucapkan selamat bagi orang-orang yang masuk syurga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini puncak kebahagiaan jamaah. Paling bahagia dengan apabila dia mendapatkan satu respon yang dari orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Ya apa? Di dalam kehidupan marokat siberuk. Biasa-biasa biar kita selamat, biasalah itu. Lagu pelai baik ruan Pak Gubernur si turun palik itan selamaning itan. Selamat dan subhanallah lapuk dengan tele itan. Gubernur biar selamat, ucapan selamat. Nah, itulah. Besok yang paling membahagiakan itulah pandangan kita kepada Allah. Pandangan kita kepada Allah itu yang paling nikmat di antara seluruh nikmat surga. Baru sebutan nikmat surga selapun. Apa paling nikmat? Bertemu Allah. Itu yang paling nikmat. Wallahu a'lam. Jarak jamaah. Itu gambaran. Marokat suah liwat jadi dengan si paling kangen-kangen tali dunia lamun terbedait. Nah inilah yang paling indah. Anak teh pelat belit-belit ke anak teh 2 tahun 3 tahun itu bedait ngombe beli anakku nak dait anak ya Allah kokot teh yan. Kapong kadang-kadang nangis itu cemuh teh. Bahagia. Nah begitulah gambaran. Orang yang kita cintai, orang yang kita rindui bertemu dengan dia, maka itulah nikmat yang paling tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, pemberi hidup, pemberi rizki, pemberi segalanya. Pencinta yang paling mencintai, Nah, tutup penjelasan tentang kenikmatan-kenikmatan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di dalam syurga. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Kemudian Allah berkata, wamtazul yawma, pisahkan dirimu hari ini, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang durhaka. Jadi jemak dengan si durhaka, dengan si maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dibilang oleh Allah, pisahkan diri dari orang-orang yang beriman. Coba nak ke jamaah di dunia misalnya kumpul kita terkelek di sepak kades kita terbayang apa jagana. Coba suan jauh kupon ni tahu ni narak kupon lu taruh di mudi. Ngombe hidap dah si suruh jok mudi dia jauh kupon. Tapi sahitan si jauh kupon kan wa tahu tak kena mau bagus wah jelap kena tebang kita ni narak kupon dah. Tapi sahitan nyebang si dana wah. Sini narak kupon tu ada mudi lah. Orang-orang durhaka dikituin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang durhaka, pisahkan dirimu sekarang. Tekelin itu. Nauzubillahi min zalik. Tetekelin doang jamaah dengan batu rendak-rendak itu narak semetot darat sahabat tak ye bagus tahun itu walik lain tak tertolokah. Wah marabasa di tengah hijana wah nak kerja. Lain wah tahu tak. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Apa kata Allah? Alam ahad ilaikum, bukankah aku sudah bilang sama kalian ya bani Adam, hai anak Adam, wah keberadaan telah alla ta'budu syaitan, jangan sampai kalian mengikuti syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Paranda syaitan itu kita, tapi akibatnya nyata. Yang ditinduk nak ke jamaah. Ngasai tan waktu dengan ngebang lagu baris semendak lan baju karing sekedik doang tutuk ngebang dan pok de mereput malik simbut de bagusang dah ngasa-ngasa sidana dengan wah turun dengan sikit. Padahal semendak idapna no. Itu nyata setan no. Entah si god lagu jemaah ndek temendalah sing ngono. Ya tahu dah asal tekeles kedik bae nambah kelolosan itu ah. Isi nah. Dan nyata itu ya man. Walaupun dia tergita ya, tapi akibatnya nyata. Dan Allah sudah mengingatkan, jangan perturutkan setan itu. Merongkat siwaliwat setan no jamaah andek mesti dari kalangan jin saja. Apa saja yang membuat kita tergoda, apa saja yang membuat kita lalai itu, setan namanya.
Ini kadang-kadang setan kasur berpuasa. Imai idap ketidam isi. Setan galang. Mai idap isi. Sehingga keloro sali itu ada. Jadi setan itu segala hal yang bisa menghambat ibadah. Iblis ya jadi rajana. Potensi-potensi yang lain-lain membuat kita lalai itu adalah alat-alat yang dipergunakan oleh setan. Ya. Jadi kena wa awliya'uhu wa junuduhu ya, minasyaitan wa awliyaihi wa junudih. Pembantu-pembantu setan, tentara-tentara setan. Jadi banyak yang dia gunakan sama setan dalam kehidupan untuk menjerumuskan. Yang pun piang itu film lah, ingat dia ngarap film dono orang setan kredit. Lamun teng kredit dia doang pihak itu khusyuk. Iya, setan kredit ini tentu dari selalu semua hal bisa menjadi syaitan dalam kehidupan kita. Wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim, dan aku sudah perintah kepada kalian agar menyembah aku saja. Beribadah hanya kepadaku, kata Allah. Hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Ibadah itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pun dia diterima taubat dengan si musyrik nu, karena Allah tidak mau diduakan. La ilaha illallah, ita doang nak pun berdua anak buah. Ita tahu nak begawe yang ita bang ya gaji bagus, ita atur ngumbe minta namele lagu bili na pegawe yang nabe aning nane tono tak nak begawe yang nane yuh kanjali aku tak nak berbos nana yang nak begawe yang bilin pegawe yang silit ini ita doang jangan sili tanah. Lamun kebetulan ita bang ya, ita penuhi kebutuhan dan seterusnya, tapi mereka tiba-tiba mengabdi kepada yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kita hidup, memberi kita rezeki, memberi kita segala-galanya. Allah suruh jangan turutkan setan dan hanya menyembah kepada aku saja, bukan kepada yang lain. Itu sebabnya orang musyrik itu dengan Mekah nondek na pendek ibadah di Allah jamaah ya ibadah buktinya ya tawaf di Ka'bah tetap lamun Ka'bah no jangan nara dengan dihormatin Ka'bah walaupun orang-orang musyrik orang jahiliyah iya pada tawaf di Ka'bah lagu di samping Ka'bah dulu na patung-patung indah nganu 360 sepatung na sekeliling Ka'bah. Jadi di samping dia ibadah kepada Allah, dia minta juga kepada patung-patung itu, makanya mereka disebut musyrik. Ya. Menyembah juga selain kepada Allah. Nah, itu modern sini kan ini narak so patung jamaah. Lagu ketakutan itu tuh harapan si kedua dalam hidup ini kadang-kadang melampaui ketakutan kepada Allah, melampaui harapan kita kepada Allah. Ini tenangis kapak-kapak gara-gara urusan dunia. Mundek dia tolong apa jadi dah bawah nak minta tolong berlebih-lebihan kepada selain Allah. Musyrik modern namanya. Padahal selalu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Lagu ini mau kasih baru. Stres itu jauh diri itu boya itu jauh tu ingat dan kan si uayan lupa dia kepada Allah tapi kepada manusia, kepada benda-benda, kepada jabatan-jabatan jamaah. Iya, suruh ia berlebih-lebihan. Nah maksudnya jamaah ndek narak so memang ujian, takut, lapar, kematian, itu semua ujian. Tapi bukan kita disuruh untuk berlebih-lebihan melampaui ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat jamaah, lepas separuh. Beban yang memang tidak bisa kita tanggung itu kita kembalikan kepada Allah, ya, dan tawakal. Marwas waliwat. Selalu kita ingatkan yang ini sebab di akhir zaman nih ia sih sangat kurang tawakal itu.
Sabar puncaknya adalah tawakal. Berusaha, nek bau, berusaha nek bau. Lepas tawakal kepada Allah. Umbenya dan Allah engkau atur itana. Nyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya malah sakit wah jamaah. Sakit jok puskesmas wah, terujuk jok rumah sakit wah, petawat ne wah, kepeng tawah buat serah diri tiba Allah. Wah iten tahta. Serah diri tiba Allah, ngumbeja dan takdir Allah kita terima. Nah itu namanya tawakal. Boleh pahala dia. Bahkan elengan pertama ditawakal, boleh pahala. Nah itulah orang yang akan masuk syurga bighairi hisab. Saya know dengan sindik wah ngendeng terjempi-jempi, sindik wah berjempi-jempi. Apa kenana? Na sakit dengan no, ia nerima. Sakit ya. Allah ngebeng aku sakit. Ku terima. Lagu dia sudah ngeremon, dia nerima. Pacu biasa. Nah ini orang-orang yang betul-betul tawakal. Dia peleh, dia berawat, dia. Sebab berawat itu hukumnya sunnah jemaah. Ikhtiar itu sunnah dalam masalah sakit. Kumena setiap sakit, dia tidak sakit berat, sakit tersusuk siduri doang, itu ngurangin dosa. Beliang, saya beli dosa teteh, saya duit teteh dosa ada. Sehingga sakit itu mendatangkan kebaikan. Jika orang ini menerima, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia syurga bighairi hisab. Terulang malik kisah dengan ini sehingga yang doa di Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam no. Ya Rasulullah doa aku na apa ku sehat. Lemu sehatkan bagus sisiku ibadah. Dia teman terdoa si Nabi terketua ni. Oh ibu ku doa sidana apa ada sehat, apa ada pancu ibadah atau dendek ku doa sidana. Lagu datang surga bighairi hisab dengan ujian sakit ini. Oh dendek doa ku hana Rasulullah lana. Dendek doa ku naruh ku terima ni apa penyakit ni dengan Allah dan ini nanti yang akan menyebabkan aku masuk surga bighairi hisab. No. Nabi Ayub no. Penyakit aja keluar sawak selapunya kemambu jika dia tidak menasi batur. Jika pernah selinak, dia berdoa gamar masih ada Nabi. Kalau mau dia berdoa, ya makbul doa anda. Dan terkenal, si selinak. Apa yang dijawab? Dia kusemal. Lain, wah ku tapi yang sehat si Allah lah. Tapi yang nikmat duit, tapi yang kekayaan duit, selaku. Tapi yang sila Allah. Nak kesegerah, ku tapi yang penyakit, tapi ku ngeluh. Ku terima. Beja antara milik Allah Ta'ala. Angkat bertambah penyakitnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Enggak na pengendeng nampak enggak na lisan. Mak basan ditelak dan enggak na sampai kena si penyakit. Ampuk enggak na apa na dalam zikirnya no baris enggak na terpengaruh. Jadi enggak na dia na lawas no, hanya lisan aja mah. Sulaiman jauh membu. Anu nah lakukan itu di Nabi dan apa itu ibu ada cerita angsal debau marah no dek so dengan bau jadi Nabi lagu jadi wali masih debau no nama sebab Nabi waktu tutup tapi pintu kualian dia nama tertutup masih ada wali sampai akhir zaman masih ada waliullah kita tahu saksi dapat cuma jadi waliullah kan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerima ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang apa namanya durhaka itu dipisahkan oleh Allah dan diingatkan kembali oleh Allah. Laik waktu suruh anda ikutin setan, beribadah hanya kepadaku. Dan itu adalah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Dan sungguh sudah sesat. Banyak yang sesat di antara kalian. Kelompok-kelompok besar banyak yang sesat. Ya, afalam takunu taqilun, tidakkah kalian memikirkannya? Tidak temilu. Sudah terlalu banyak. Mulai dengan Firaun. Ya. Terus sampai dengan manusia modern duit disesatkan oleh setan. Pikirkan itu. Supaya kita jangan masuk ke dalam golongan-golongan yang disesatkan oleh Allah. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
inilah neraka jahanam itu yang kalian dijanjikan, islauhal yawma bima kuntum takfurun, masuklah kalian hari ini disebabkan oleh keingkaran, kekafiran kalian. Dengan kafir no jamaah langsung natasuk utama neraka jahanam. Lamun ita orang-orang beriman itu dihisab dulu. Ada yang pertama bi ghairi hisab, termasuk salah satunya yang tadi dengan si tawakal, dengan haqqa tawakkul. Si kedua dengan si narak salah dan ye buat salah ni si ngampun doang daripada sida Allah. Laik jadi dunia ye duit so pelehna. Duit bagusnya, duit pelehna lagu ingat dia ngampun doang bilang jelo. Dia ngampun taubat nanti Pak Allah bilang jelo. Terus tipe manusia buat wasina jangan maaf diri na waktu nasi dunia. Mate-mate ni narak salah. Jadi ketika dia diperiksa ada salahnya langsung masuk surga. Saya ingat dia boleh salah. Berterus kemudian si nomor 3 adalah dengan si terhisab, timbang-timbang dua amal bagus. Aras kedi amal lengin surga. Si keempat timbang-timbang pada seimbang antara kebagusan dengan kelengian surga. Si kelima tertimbang-timbang dua amal buruk. Beratang keburukannya daripada kebaikannya. Apakah ia masuk taman neraka langsung? Ndik. Cek juru sang narak lainnya. Periksa di narak. Syafaat, pertolongan. Sang narak keluarga penghafal Quran. Ahlul Quran. Selain ahlul Quran itu menghafal Quran, mengamalkan Quran, kehidupannya itu sesuai dengan Quran. Ya kan? Apa rana? Ahlul Quran. Dak-dakan dia dengar apalnya lagu paham Al-Quran, baca na bilang jeluh, terus namalah. Bisa mensyafaat. Syafaat diri na, syafaat keluarga na. Arak dong, arak. Burung na teman neraka. Sebab arak syafaat dia. Dia arak syafaat sini, Rasulullah. Syafaatul kubra. Dengan Rasulullah. Burung na teman neraka. Saya isi teman neraka. Dengan si sangat kelewatan. Dosa na duit, pahala narak sekali, syafaat di neraka. Maka orang ini dimasukkan ke dalam syurga, dalam neraka oleh Allah selama berapa lama banyaknya dosa-dosa nasi duit. Ena cukup sejelu, endah sejelu. Ena cukup siksaan 2 jelu, endah 2 jelu. Terus natangkat taman ke dalam syurga. Itu orang-orang beriman. Jadi orang-orang kafir saja yang akan kekal di dalam neraka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemudian Allah menceritakan tentang keadaan kelak di yaumil qiyamah. Al-yawma, pada hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut mereka. Ya. Biwat aja majaraan ngerawas. Dan yaumil qiyamah nu denarak dengan ngerawas tertutup biwan selapun. Wa tukallimuna aydihim, saya sing ngerawas. Berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Iman dan nemuni. Ya. Ya muni jam. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Jadi gambarannya ima doang kencenai. Sebenarnya selapu anggota awak tenegen muni. Kecuali biweh ta. Lek dunia silainang denarak muni. Biweh ta doang muni. Lek akhirat terbalik ke sida-sida Allah. Denarak tahu muni biweh na. Silain-lainang no muni lapuk na. Kentok. Aku dengar dia lain ni. Kentok. Ni gerigi-gerigi iman dah. Aku keduna lain tasbih, takbir, tahmid ya Allah. Muni. Oh lain waktu nasi zikir ni gerakan kanan, gerakan kiri, gerakan kanan, gerakan kiri. Ya muni. Nah. Makanya lah mula baru jamaah yang pun kadang-kadang batu dia lebih yang sudah kedua tasbih. Sebab dia akan panak, akan binasa. Yang tidak binasa ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini kadu. Karena dia akan menjadi saksi besok. Saksi yang ngerawas di bawah.
Naim dan nimbe ning leka no ibadah. Dia tahu entan dengan ngakalang yaumil kiamah. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, semua yang kita lakukan di dunia ini terekam. Kaki kita merekam, tangan kita merekam, semua anggota badan kita merekam apa yang kita lakukan, dan mereka besok akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Stop pembicaraan kita tidak bisa diandalkan lagi di dalam negeri akhirat. Nah, itu yang tak terjulu. Cuma kelanjutan yang malik. Mudah-mudahan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa dan kesalahan dan terima amal ibadah ta. Panjangkan umur kita dengan ibadah soleh di dalamnya, rizki yang halalan thayyiban mubarakan fih, dan kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah bisirril Fatihah. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.